Oke teman-teman Mister Dokter, kali ini akhir-akhir ini banyak sekali berita tentang pemerkosaan ya, yang mana selalu disasarkan bahwa wanita itu yang salah karena mereka pakai baju nggak benar lah, bajunya terbuka atau kurang bahan lah. Nah, untuk itu kita harus cari tahu dulu, apa benar sih wanita itu yang salah? Kan katanya wanita itu selalu benar. Mari kita lihat alasannya. Oke teman-teman Mister Dokter, kali ini kita akan membahas masalah psikologinya dulu dari kacamata seorang dokter tentang kasus-kasus pemerkosaan. Ya, kita harus melihat ada gangguan di dalam psikologi mereka. Kasus yang pertama adalah eksibisionisme, yang mana dia ini saya juluki sebagai si tukang pamer. Karena apa? Dia suka memamerkan alat kelaminnya di muka umum. Ya, dan dia mendapatkan kepuasan jika orang yang dia pamerin kaget, shock, atau bahkan histeris melihat punyanya dia. Gitu. Kedua adalah voyeurisme, di mana ini saya juluki sebagai si pembuat bintitan. Kenapa? Menurut mitos kan bintitan itu disebabkan karena ngintip. Nah, si voyeurisme ini tukang ngintip. Dia mendapatkan kepuasan seksual kalau dia ngintip orang lain lagi mandi, orang lain lagi ganti baju, bahkan dia ngintip orang lagi berhubungan. Ya, itu voyeurisme. Yang ketiga adalah si frotteurisme, atau saya juluki si tukang gesek. Kenapa? Karena dia suka menggesekkan alat kelaminnya kepada orang yang dia nggak kenal. Si pelaku ini diidentifikasi sering berada di daerah kerumunan. Ya, ini sering menimbulkan tindak pidana karena apa? Menggesekkan alat kelamin tanpa izin. Itu dia frotteurisme. Yang keempat adalah fetisisme, di mana ini saya juluki sebagai si pencuri pakaian dalam, karena dia terobsesi dengan benda mati. Ya. Dia akan merasa mencapai puncaknya atau terangsang jika dia menyentuh, memasukkan, mencium benda tersebut pada saat dia sedang terangsang. Nah, inilah mungkin alasan kenapa pakaian dalam kalian sering hilang di jemuran. Yang kelima adalah transfetisisme, di mana dia ini saya juluki sebagai si tukang cosplay. Ya, dia suka sekali memakai pakaian dari lawan jenisnya. Hal ini bisa terjadi baik pada pria ataupun pada wanita, baik pada pasangan heteroseksual maupun pada homoseksual. Sebagai contoh, seorang pria dia menyukai menggunakan lingerie punya pasangannya. Dan dia bisa mencapai kepuasan tersendiri dengan memakai seperti itu, bahkan dia tidak melakukan hubungan seksual. Oke, lanjutnya adalah yang keenam, di mana ini adalah pedofilia. Seperti kita tahu, banyak kasus juga pedofilia. Saya juluki sebagai si penyayang anak. Karena apa? Dia mulai punya fantasi, ketertarikan seksual terhadap anak-anak di bawah usia 13 tahun. Ini meliputi si laki itu meminta si anak melihat dia melakukan masturbasi hingga sampai mengajaknya berhubungan seksual. Ini salah satu kelainan yang cukup fatal dan sering sekali nampak. Yang ketujuh, ini adalah nekrofilia, di mana dia tertarik dengan mayat. Ini kasus yang jarang sekali terekspos. Dia ini si penggali kubur, ya. Dan yang kedelapan adalah zoofilia, di mana dia punya ketertarikan secara fisik dan emosional terhadap binatang, entah itu binatang piaraannya ataupun bukan. Ini yang membedakan dengan yang kesembilan adalah bestili, di mana kalau bestili dia hanya punya ketertarikan secara fisik terhadap binatangnya. Kemudian yang ke-10 di sini adalah masokis. Kita sudah sangat tahu kalau soal masokis ini karena itu kasus yang sangat terkenal, ya. Di sini saya juluki sebagai hardcore series karena di sini dia mendapatkan kepuasan seksual dari menyiksa pasangan baik secara fisik maupun secara verbal. Yang berbahaya dari masokis ini adalah asfiksia erotis, di mana dia semakin sesak napas, dia akan semakin mencapai klimaksnya. Ini yang berbahaya karena bisa menyebabkan kematian pada si pelaku itu sendiri. Ya, bisa dengan cara mencekik dirinya sendiri atau bahkan dicekikkan, atau kadang-kadang dia mengikat tali supaya pada saat dia menjelang klimaks dia semakin terikat di sini. Yang terakibat apa? Dia bisa meninggal dunia.
Dan yang terakhir yang akan saya bahas adalah sadisme. Sadisme di sini ini di atasnya masokis lagi, ya. Dia dengan menggunakan kekerasan baik fisik maupun verbal, di mana ini bisa berakibat menjadi kasus pemerkosaan dan juga pembunuhan. Oke teman-teman Mr. Dokter, setelah kita membahas masalah 11 gangguan seksual pada kejiwaan manusia, mungkin kalian mulai bertanya-tanya, kalian masuk ke dalam kategori yang mana? Oke. Nah, untuk itu saya hanya ingin menyampaikan bahwa pada kasus pemerkosaan jangan selalu menyalahkan si wanita karena dia tidak berpakaian dengan proper atau berpakaian dengan baik. Karena beberapa penelitian menyatakan bahwa kasusnya itu terbanyak pada wanita-wanita yang berpakaian lengkap malahan. Ya. Mari kita teliti bersama dan kita belajar bersama, saling menghormati setiap orang, setiap individu, bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia bersikap. Kendalikan pikiran Anda untuk mengendalikan sikap Anda. Sekian Mr. Dokter, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ini. Terima kasih banyak.